Pertama-tama saya ucapkan selamat malam untuk partisipan-partisipan yang emang sudah join acara kita. Nanti kita cerita tentang hari ini Coventry. Perkenalkan, nama saya Saskia Natania Putri. Saya merupakan Vice President PPI Coventry periode 2020-2021. It's a pleasure for me to have you guys here. Sorry juga untuk keterlambatannya. Hope you guys enjoy the show. Gue lempar langsung aja ke host dan co-host malam ini. Halo. Halo. Perkenalkan nama gue Abian. Terus malam ini gue ditemani sama Adit dan yang jelas dengan Shalom. Halo Shalom. Halo. Terima kasih banget ya Shalom mau melakukan acara ini sama kita. Sama makasih banget sama partisipan kita yang mau dengerin cerita tentang Coventry, apalagi ya dari Shalom lah ya. Kali nggak mau dengerin. Nah, dalam talk show ini kita sih bakal mau nanya-nanya kayak ke Shalom, experience dari kuliah di Coventry, pertemanannya gimana, jadwal sekolahnya, kayak keberatan atau kayak ya suka dukanya gimana. Yang jelas sih yang perlu kita tanya ke Shalom ini dulu sih, kenapa sih kok milih Coventry? Jadinya intinya ceritanya tuh panjang ya, soalnya sebenarnya tuh awalnya harusnya gue tuh kuliahnya di US, tadinya udah keterima dan udah siap tinggal berangkat ke US. Terus emang nyokap ada feeling kalau misalnya mendingan take a gap year dulu, terus cari kuliah lain. Soalnya mama rada nggak soal gue kuliah di US. Terus kayak udah, I took a gap year. Terus Januari itu sekeluarga kita liburan ke UK untuk lihat-lihat kampus dan ngelihat UK as a country, karena emang sebelumnya gue belum pernah ke UK. Sorry Syal, ini tahun berapa ya? Yang lu ceritain lu ke UK itu tahun berapa tuh? 2017 awal Januari. Oke. Kayak New Year's gitu. Nah, emang pada saat itu tuh ada salah satu teman SMA yang emang kuliah di Coventry. Tapi kenapa milih Coventry-nya itu karena waktu itu gue sama nyokap mau nonton konser Rihanna pas liburan itu. Nah, terus kita beneran kita tuh nggak tahu kalau misalnya kita tuh salah beli tiket. Kita beli konser Rihanna yang di Ricoh Arena Coventry, which is pada saat itu lagi di London dan kita kebingungan Coventry itu di mana. Terus gue bilang ke nyokap, ya udah nggak apa-apa ke Coventry aja karena one of my friends kuliah di situ, temen SMA. And then ya udah we went to Coventry. Terus my mom felt like that place was for me karena emang kota pelajar ya, bisa dibilang kotanya kecil, dan like ya bisa fokus lah kalau misalnya sekolah di sana. Makanya dari itu akhirnya coba kepin apply ke Coventry, terus juga ada representatif di Jakartanya, jadinya jadi lebih gampang kan apply-nya. Kayak main tujuh aja, ceritanya rada random sih, tapi ya gitu intinya. Dengerin tuh guys, Rihanna main di Coventry. Gue nontonnya nggak pernah. Gue baru tahu gue. Gue mau nanya ini juga deh, kan tadi lu bilang udah ada teman di Coventry, terus kayak tadi lu bilang Coventry kata nyokap katanya Coventry kota pelajar banget, kayak kenapa kayak gitu, kenapa mama bilang kayak kalau kamu cocok nih di sini, kenapa nggak kalau di London, emang kenapa, bedanya apa, kan ada Coventry juga di sana. Ya, mungkin karena nyokap lebih mau gue fokus ke ke kuliah daripada ke ke London kayak banyak gangguan gitu nggak sih, kayak kepingin pergi ke sini, kepingin pergi ke situ, jadi nggak fokus, dan maksudnya jarak ke satu tempat lain itu jauh banget kalau di London, jadinya juga mikirin dari biaya transport dan lain. Terus kayaknya kalau misalnya di Coventry, walaupun itu kotanya kecil, tapi dekat ke kota-kota gede lainnya seperti Birmingham, which is 15 minutes away by train, dan kalau misalnya pun mau ke London itu cuma sejam.
Karena waktu itu kan dari London ke Coventry, gue sama nyokap kan perjalanannya sejam. Terus jadinya kita juga mikir, oh ya udah kalau misalnya kamu bosan mau visit my grandma, because my grandma is in Essex kan, tinggal harus kayak lewat London gitu. It's easy for me to commute. Jadinya ya udah. Berapa lama tuh ke Essex? Ya ke London kan sejam, and then from London to Essex it takes like 20 minutes. Jadinya hampir 1,5 jam lah total perjalanan untuk ketemu Eyang. Jadinya Mama juga ngerasa apa ya, lega gitu loh, karena kan ada nenek juga di UK, makanya dia nggak serak US karena udah jauh banget dan nggak ada keluarga di situ. Jadinya UK pilihan terbaik pada saat itu. Gitu. Jujur ya, gue sendiri juga kalau pas masuk Coventry awalnya gara-gara gue nyari jurusan. Kebetulan tiba-tiba ada ibu-ibu gosip dari sekolah gue, itu kamu mau ke Coventry ya? Itu tuh ada Saraza. Salum, oh Shalom, iya, kenapa kakak kelas gue juga, iya mau ngomong ke sana. Kayak, oh itu tuh kamu ntar ikutan aja sama dia, ntar dibantu. Iya. Iya guys, kebetulan emang Abian tuh adik kelas aku dari SMP ya? Oh iya. SMA, jadi dia adik kelasku. Ini pas mau apply kuliah, pilihannya hanya Coventry Uni, Shal? Lu nggak ada bandingan sama kampus lain? Sebenarnya saya keinginan apply ke kampus lain tuh banyak banget, karena emang pada saat itu nilai SMA tuh memungkinkan banget untuk apply di beberapa kampus lainnya kayak yang di London dan lain, tapi emang belum nemu kampus selain Coventry yang emang cocok. Ya maksudnya jangan anggap London juga ya, karena kan emang dari awal tuh kayak London nggak memungkinkan karena biayanya gitu kan. Dan belum nemuin kota lain, emang saat itu baru nemuin Coventry. Jadinya ya udahlah Coventry aja daripada ribet. Dan dari Januari itu langsung apply untuk yang Mei. Jadinya gue intake-nya bukan yang September juga, gue yang Mei intake. Itu. Gitu dari intake yang lain. bukannya September, Januari, Mei ya? Mei ada ya? Nggak banyak sih kayaknya. Mei sama April sekarang tuh antara Mei sama April. Oh, April masih ada juga? Masih ada. Tapi nggak semua jurusan, cuman beberapa. Tuh, buat kawan-kawan kalau ada yang mau masuk Coventry, please dong, gabut, sepi, datang aja ke Coventry, main, lihat-lihat dulu. Yang tertarik. Iya, bisa. Nah, tadi kan lu juga ngomongin nih, karena lu bilangnya tadi mau pilihan kuliah di US. Cuma nggak jadi, disuruh gap year. Kalau di US tuh emang mau ngambil kuliah di mana tadinya? Gue udah keterima di beberapa, salah satunya tuh Oregon University, terus ada juga University of San Francisco, terus ada juga ada di Seattle, gue lupa apa. Tapi gue terima yang Oregon University karena gue dapet potongan beasiswa. Jadinya maksudnya lah. Tapi nggak 100%, cuman kalau 100% alhamdulillah gitu kan. Kayak cuman $8,000 per tahun, tapi itu kan gede banget kan. Soalnya setahun buat kuliah di US tuh bisa $28,000. Dan kalau kuliah di UK itu 1 tahunnya tuh beneran setengah dari itu. Jadinya ya udahlah di UK aja. Terus soalnya biaya hidupnya juga nggak segede US. Kalau ditotalin tuh US bisa 2-3 kali lipatnya kuliah di mahal ya. Tapi ini kita bandinginnya Coventry kan. Kalau London beda lagi. Mungkin London sama gitu, sama nggak ada yang tahu. Tapi untuk biaya kuliah kan kalau di UK kan dipukul, maksudnya semuanya tuh rata-rata sama kan. Kalau di US tuh kayak berdasarkan ranking lah atau apa, gue nggak terlalu tahu. Tapi beda-beda banget. Ada yang bisa 60.000 per tahun, ada yang 28.000, ada yang 40.000. Ya. Dengernya juga rada mau pingsan kan? Mau nangis. Aduh. Gue kuliah situ nggak enak, gue mau orang tua kalau nggak lulus. Biaya hidup,
Biaya hidup tuh. dorm ya kan harus dipikir juga. Ngomongin biaya hidup tuh gimana tuh kalau di Coventry? Ya selain emang kota kecil emang beda ya biaya hidup sama London, ya jelas lah. London udah kota gede, pasti mahal. Kalau dari Coventry gimana situasi kayak gimana ya? Suasananya gimana menurut Shalom? Mungkin karena teman-temannya juga kayak feels like home. Kayak kalau misalnya lama kelamaan di London kayak rasanya kepin balik ke Coventry gitu loh, kayak Jujur bener. Kangen walaupun kotanya kecil. Ya sebenarnya nggak kecil banget, tapi mungkin city center-nya emang kecil ya. Coventry kan gede. Tapi kayak ngangenin aja. Setiap di London kayak kepingin balik ke Coventry. Rada aneh sih emang kayak kenapa milih Coventry over di London aja gitu. Tapi ya maybe already feel like home dan semuanya juga welcoming, anak-anaknya seru. Anak-anaknya from different backgrounds dan dari beda-beda kota juga, nggak semua anak Jakarta, ada yang dari Surabaya, Bali, bla bla bla, banyak lah jadinya knowing other people's culture juga, and then ya itu dia sih welcoming dan seru. Koneksi ya. Friends, asik. Iya deh bang. Ini gue mau nanya nih tentang kan apa ya tadi lu udah alhamdulillah dapat beasiswa dari US terus ditolak karena emang ya faktor-faktor lain kayak ongkos bla 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 terus milih Coventry. Ngomong itu kan udah beasiswa, berarti kalau beasiswa udah dapat jurusan yang pasti ya. Jurusan yang diambil di Coventry sama yang di US sama nggak? Jadinya tadi gue tuh mau ambil jurusan marketing, business and marketing, jadinya bisnis tapi lebih fokus ke marketing itu kalau di US. Tapi karena May intake itu nggak ada marketing, jadinya yang di Coventry ya, jadinya gue ambil business administration. Kenapa nggak business management? Karena bisa juga gue ngambil itu. Pokoknya antara business management, international business, atau si business administration itu. Kenapa business administration itu karena pas gue lihat kurikulumnya itu lebih kayak yang ke strategi and like how to build the business from the ground up dan lain seterusnya, lebih ke strategi dan gimana mengembangkan bisnis lo gitu. Ya sebenarnya nggak tahu sih, I'm just drawn to it. Dit, lu bukan marketing, Dit? Iya, gue marketing dari S1 sampai S2. Gimana tuh experience-nya? Iya, dulu kan gue S1 di Indo, itu kan marketing communication. Kalau sekarang gue di sini S2 kan marketing management, ya beda sih sama pelajaran gue waktu S1. Beda banget apa namanya. Tapi kalau di sini belajarnya tuh kayak study case-nya tuh bagus banget gitu loh menurut gue, karena kalau gue pribadi sih gue nggak suka ya kuliah yang terlalu membahas teori gitu, lebih baik kan ada contohnya di dunia nyata kayak gimana. Kalau dulu di pas S1 di Coventry gitu juga nggak, Syal? Sama dosen? Dia emang S1 badut, dia bukan S2. Iya, gue udah S1. Oh iya, goblok. Ampun bang. Iya, maksudnya pelajarannya ada study case-nya apa hanya ngebahas teorinya terus gitu? Iya sih, yang enak kan karena dibagi dua, ada seminar sama lecture. Ya lecture emang bahas teori, tapi seminarnya itu kayak waktunya 2 kali lipat kan daripada lecture. Yeah. Dan nggak tahu sih serunya emang kayak ada group work atau emang pembahasan yang kayak kita bahas satu kelas. Karena kan biasanya kalau seminar kan kelasnya kecil kan, paling 10 sampai 20 orang, paling banyak ya 30 lah. Jadinya kalau misalnya di seminar kayak karena membahasnya satu kelas, jadi kerasa involved gitu loh dengan pembahasannya. Jadinya lebih gampang untuk mengerti daripada kita cuma dengerin lecture-nya doang, dengerin teorinya doang. Kan kadang-kadang juga pasti main HP dikit ya kan? Iya. Buka laptop, sok sibuk padahal WhatsApp.
Iya. Terus penulis, tapi di balik buku tulis apa, di balik laptop ngapain? Terus, ya kan. Serang-serang dikit lah. Gue sih nggak bisa, jujur gue sendiri nggak bisa relate karena jurusan gue udah beda jauh. Gue nggak bakal ngerti lu berdua ngomongin apa, case study apalah. Iya, Beda lah. praktik 100% pasti. Enak sih kayak gitu. Di kelas lu apakah banyaknya hanya orang lokal UK mahasiswanya atau banyak dari mana sih dulu teman-teman di kelas? Kalau angkatan gue jujur isinya international student semua. Kayak orang yang asli UK itu bisa dihitung jari, kayaknya cuma 3 deh. Kalau di satu lecture ya, kayak misalnya di tempat lecture, karena kan kalau di lecture kan itu berarti kayak satu angkatan yang ngambil pelajaran itu kan, yang milih pelajaran itu atau yang dapat pelajaran itu, dan beneran yang British tuh beneran bisa dihitung jari. Jadinya rata-rata tuh ada yang dari ya misalnya Eropa, Europe, kadang-kadang orang dari Polandia ya banyak, dan yang dari Cina juga banyak, Korea juga banyak, jadinya. Oh, di juga Korea. Cina, Korea, banyak banget. Temen gue ada yang dari Kenya, ada yang dari Portugal, Saudi, Jordan, kayak maksudnya diverse banget, jadinya seru. Tapi menurut lo enak banget nggak sih berteman sama orang-orang yang benar-benar dari negara yang berbeda gitu? Menurut gue seru Apa sih. lu main sama Indo-Indo aja? Gue emang main sebenarnya bisa dibilang sama Indo-Indo aja, tapi gue punya teman juga. Salah satu teman dekat gue orang Malaysia, ada juga orang dari Polandia juga. Maksudnya sampai sekarang pun gue masih kontak-kontakan gitu, walaupun kadang-kadang cuma lewat Instagram doang, kayak sama temen gue yang dari Portugal juga, yang dari Kenya. Tapi ya seru aja punya koneksi dari beda-beda macam-macam negara, dan maksudnya kita kan juga belajar culture mereka, dan beda banget gitu loh, kayak walaupun sama sahabat gue yang orang Malaysia ya culture kita ya lumayan mirip lah ya, Indo sama Malay, tapi temen gue yang orang Polandia tuh beneran beda banget, karena Polandia kan negara Christian country kan, dan Catholic country, ya salah satu lah, dan beneran Mirip lah. iya jadinya beneran ya, belajar banyak hal sih dari mereka juga, different cultures. Terus berarti lo juga kayak bisa tahu gitu ya baik dan buruknya, misalkan orang Malaysia baik buruknya kayak gimana. Masalah lo sama orang Malaysia ya? Buruknya sih yang enggak, maksud gue kayak kan lu temennya banyak nih dari negara lain, kan pasti culture-nya beda-beda, misal kebiasaan baiknya orang Poland kayak gimana atau kebiasaan buruknya orang UK kayak gimana. Oh iya, pasti ada sih. Tapi yang namanya juga kuliah di luar negeri, kita juga harus menerima kalau misalnya di dalam satu kelas atau di dalam pertemanan, pasti orang dari beda-beda negara, kita harus saling respect culture-nya sih. Jadinya ya kadang-kadang gue emang suka ada rasa, misalnya kalau misalnya gue nggak nyambung atau apa, ya udah gue simpen aja, karena masa gue komplain gitu kan, itu kan emang Pura-pura senyum ya? ya untung gue senyum-senyum aja terus. Senyum dalam hati, apaan dah lu? Panda. Ya, tapi Panda. I learn to respect them, kayak oh ya udah, mungkin mereka kayak gini, mungkin orang dari negara mereka kayak gini. Jadi emang harus open minded ya. Iya, itu harus open minded. Tapi ada rencana nggak? Ada rencana mau S2 nggak? S2 sih beneran kepingin, tapi kayak itu masih 50-50. Kalaupun nggak S2, itu paling kepinginnya ngambil short course yang kayak 3 bulan atau 6 bulan doang di UK. Ya nyari tetap di UK ya? Di UK. Tetap. Nah, ngambil jurusan yang sama apa jurusan beda? Beda. Kepingin something yang di entertainment industry or like even photography. Kemarin gue lagi search ada major photojournalism and documentary, itu menurut gue interesting banget. Dan itu ada short course-nya,
Jadinya kepingin sih kalau ada rezeki dan kalau ada waktu juga bisa, pingin banget apply. Oh, fotografi emang passion ya? Emang suka fotografi atau gimana? Emang dari dulu hobi sih, tapi kalau emang hobi itu bisa dikembangin menjadi skill yang beneran atau emang ya bisa dikembangin in general, kenapa enggak gitu sih. Karena kan emang suka, tapi sadly sekarang cuma pakai film cameras as you know. Jadi it's hard for me to choose an art school yang emang fokusnya di situ. Karena sekarang kan emang udah pasti belajar tentang film fotografi, tapi belajar digital juga gitu. Jadinya paling harus nge-invest ini sih for camera products buat belajar. Karena harus kan kalau di art school tuh kita harus supply semuanya sendiri. Itu yang susah sih. Demi Ya apa? kan, Nabil? Enggak. Laptop ya? Laptop ya? Cuman kalau misalnya kayak kalau gue perlu Wacom buat gambar. Cuma kadang-kadang suka disupply. Suka bisa pinjam dari library dari apa. Apa? Perlu apaan tadi lu bilang? Wacom, jadi kayak tablet buat gambar digital gitu. Kadang-kadang emang bisa dipinjemin, jadi kayak lo bisa ke fasilitas sekolah kayak ke library atau ke gedung fakultas arts bisa pinjam. Cuman ya harus di gedung, harus di ini. Cuman kalau fotografi gue nggak tahu ya. Tapi kayak fotografi kan Coventry bisa pinjam sendiri dari ininya. Ya gue tahu bisa sih. Sewa. Coventry bisa pinjem laptop aja bisa pinjem kan ya. Coventry gitu sih sebenarnya tuh banyak fasilitasnya yang mungkin juga nggak gue pakai 100% gitu loh fasilitas yang sebenarnya dari Coventry. Jadi ya sebenarnya banyak, mungkin ada yang gue nggak tahu juga. Jadi mungkin kalian bisa research sendiri, mungkin yang mau kuliah di Coventry, ya kan? Fasilitas banyak, apalagi jujur sebenarnya kalau buat anak arts ya, kalau dari experience gue sendiri, lo kalau fasilitas banyak, ada wood workshop, ada metal workshop, jadi lu bisa bikin kalung sendiri, lu bisa bikin kayak kursi sendiri kalau lu mau, lu bisa 3D printer, kayak yang penting lu ada appointment-nya, yang penting lu lewat channel-channel yang benar, itu bisa. Gue mau nanya ini nih, kan gimana ya, lu bilang tadi lu kalau di Coventry juga mainnya nggak selain sama orang bule-bule, kayak bule lagi, kayak orang-orang luar, lu juga connect sama orang-orang Indo. Jadi kita juga main sama orang Indo juga, maksudnya kayak gua di sana, ada juga di sana, kita juga main bareng. Kayak gimana sih setelah lulus gitu, terus kayak masih keep in touch sama teman-teman yang di Coventry itu gimana? Atau kayak teman-teman sorry yang terakhir, kayak gimana caranya, kayak lu abis udah lulus nih udah di Jakarta, gimana sih masih kayak keep in touch, masih kayak ngobrol kalau misalnya di Jakarta main lagi itu gimana sih? Akrab nggak gitu? Kayaknya nggak bisa lepas deh sama anak-anak Coventry, karena emang kita di sana tiap hari bareng, apa-apa bareng, kemana-mana bareng. Abis kampus hangout di rumah siapa, ini itu. Jadinya beneran kehidupan di sana tuh emang 24, bisa dibilang 24/7 sama anak-anak Indo di sana atau PPI Indo, PPI Coventry gitu. Jadinya udah kayak keluarga. Jadinya kalaupun nggak keep in touch pun, kayak selama kalian di sana, pasti gue yakin 100% kalau ketemu itu masih sama. Maksudnya sifat kita tuh masih 100% sama, masih klik. Kayak ya udah, pasti kan nggak semua orang bisa keep in touch satu sama lain ya. Maksudnya kita harus ngertiin juga kita punya kehidupan yang udah berbeda. Kayak gue udah lulus, mungkin ada yang belum lulus, dan kalaupun udah lulus kayak gue masih kok keep in touch sama yang lain, masih ketemu walaupun terbatas ya, karena kan lagi pandemi, jadi harus terbatas hangout-nya, dan make sure harus tes dulu aman dari virus gitu kan. Jadinya masih ketemu sering, dan pasti masih ngobrol juga, dan udah kayak family, second family deh. Seru ya. Saya lu. Kamu termasuk kok. Aduh. Kira-kira dari
penonton ada yang mau ditanyain nggak ke Ya. Shalom? Q&A. Pasti Kak Shalom pasti ada 2 pergaulan kan, ada yang di UK sama di Indonesia. Oh ini Ali nih nanya. Nah buat kakak apa sih perbedaan yang paling kakak rasain dari 2 pergaulan, positif atau negatif? Kayak pergaulan dari Indonesia sama pergaulan di UK itu bedanya apa? Perbedaannya apa ya? Kalau dibilang sebelum dan nggak, menurut gue kalau pergaulan di Indo tuh kurang open minded dan apa ya, susah juga sih ini pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya lo nanya gue di tahun pertama gue di UK, gue bakal bilang kalau misalnya pertemanan gue pada saat itu yang di Indonesia itu sangat toxic, dan salah satu alasan gue mau kuliah di luar atau kuliah di luar Jakarta lah intinya, itu karena gue mau menghindar dari pertemanan yang toksik itu. Jadinya bisa dibilang apa ya, mulai hidup baru, kenal sama orang baru gitu. Tapi kalau misalnya ditanya sekarang, karena gue udah grow as a person juga, jadinya ya udah gue belajar untuk apa ya, menerima mungkin kalau misalnya emang nggak cocok sama siapapun itu, maksudnya dalam pertemanan kayak misalnya kurang cocok atau misalnya orang itu toxic atau apa, ya udah kayak gue ngerelain. Mungkin karena dulu mungkin masih baru lulus SMA, masih nggak tahu ya, belum terlalu grow as a person. Jadinya gue sangat apa ya, gue mungkin baper karena hal-hal yang toksik itu. Tapi sekarang gue lebih kayak, oh ya udah, semua orang punya hidupnya masing-masing, we have to respect, bla bla bla. Yang gue lebih belajar. Tapi kalau soal pergaulan sih dua-duanya seru. Kalau dibilang teman-teman di sini juga sama serunya sama di sana. Tapi mungkin way of life-nya beda ya di sini sama di sana. Jadinya mungkin karena di sini di sini kan kalau misalnya kita mau minum atau kan itu kan di atas 21 tahun, ya kan. Kalau di sana kita umur 18 tahun tuh kita udah diperbolehkan untuk masuk klub dan minum minuman alkohol. Gitu. Jadinya bedalah, apa ya, emang culture-nya kan juga beda. Jadinya serunya juga beda. Oh. Oke. Kalau misalnya dari gue sendiri sih, gimana ya, gue pengen nyambungin sama pertanyaan ini nih. Ada yang nanya postgraduate di Coventry tahu kira-kira rata-rata umurnya. Tadi ngomongin yang kayak orang-orang beda, meskipun kita kayak pergaulan juga beda, meski lebih beragam, kayak ngomongin yang tadi, kayak culture juga beda. Selain kalau ngomongin umur, gimana ya, gue pribadi sendiri, gue bergaul sama anak-anak S2, sama anak S1, dan umur, gimana ya, kalau kuliah umur nggak begitu, it doesn't really matter. Kalau misalnya kayak lo bisa aja ke anak tahun lalu tuh atau 2 tahun lalu ada yang anak S2 datang udah punya anak umur 2 tahun, ada yang baru lahir, ada yang baru lahir. Terus habis tahun berikutnya ada yang emang baru lulus dari S1 langsung kerja, langsung mau S2. Jadi kayak emang umurnya tuh beragam, dan kita sebagai anak rantau semuanya kayak saling mengayomi juga. Kita ya murid-murid Indo. Yes. Umur tuh beneran nggak, it doesn't matter sama sekali di pergaulan di UK nggak sih? Kayak umur tuh bukan hal yang kita pertanyakan saat pertama kali kita ketemu sama misalnya orang Indo di sana. Atau orang in general lah, kayak maksudnya masa nanya, lu umur berapa? Kayak mungkin sampai sekarang gue masih rada lupa nih teman-teman gue yang anak kos tuh umurnya berapa aja. Kadang-kadang suka lupa. Kayak yang emang kayak kita aja nih, kayaknya beda jauh deh kita umurnya. Oh iya. Kayak lu kalau lu berapa nih? Gua 24. Enggak, gue 22. Oh, beda jauh. 20. Oh, sama yang paling jauh gue, udahlah. Muka gue kayak 95, padahal gue 2000. Apa ada lagi? Oh nih, fasilitas yang didapat selama di Coventry yang paling enak dan gak enaknya apa, Kak?
ngeprint gratis, kamera Iya. bisa disewa, banyak banget sih sebenarnya jujur. Dipinjam, bisa pinjam laptop, iPad bisa iya, pinjam. Ini apa? Iya, di kelas, di dalam kelas. kamera kalau misalnya kita di jurusan art kita juga bisa lebih banyak pinjam lagi kayak misalnya kamera atau apa yang kita perluin untuk project-project kita. Kalau misalnya yang paling nggak enak mungkin cuman yang mungkin gedung lama, ya nggak sih, gedung lama Ya, kayak gedung belum masih di jadul. paling itu doang atau apa ya? Lo Itu kalau ngeliat sih. browser Coventry itu gedung paling baru tuh. Udah. Ya, jadi buat yang belum tahu nih, Coventry itu gedung kuliahnya banyak banget. Jadi ya Bisa-bisa, jadi kayak di antara kotanya bulat, terus kayak gedungnya tuh di mana-mana. Jadi kayak lo mesti jalan ke sini tergantung gedungnya, ntar dikasih tahu. Ntar ada di timetable kalau misalnya gedungnya di mana. Kalau ngeliat di browser itu gedung baru. Iya, betul. Berapa Antara apa? Apa Bi? kalau lo Sorry. ngeliat di browser tuh pasti itu gedung baru antara Baru. library atau enggak gedung engineering. Makanya emang Engineering masih paling ada bagus. beberapa gedung yang mungkin belum diupdate, tapi di renov. Tapi terakhir waktu kemarin sebelum gue pulang ke Jakarta, itu emang semuanya lagi diperbarui semua. Jadinya Betul. mungkin kalian mau kuliah di Coventry nanti udah suasananya udah beda, udah lebih bagus, udah lebih modern lagi. Pasti. Tapi itu sih cuman paling gedung lama doang. Kalau misalnya fasilitas yang kurang ya. Fasilitas jujur banyak banget, apalagi kalau misalnya personally gue anak art dan fasilitas yang dikasih itu banyak banget. Kayak lu bisa misalnya lu lagi gabut, lu ngedesain sesuatu, terus habis itu mau lu print 3D itu bisa. Misalnya kayak lu request, lu ngirim, antara ada request form tinggal lo kasih, ntar lu tinggal nunggu aja waiting list-nya. Kayak workshop banyak banget, ada metal workshop, ada wood workshop, terus ada kayak resin workshop, banyak deh. Kayak lu apa aja bisa nyewa, misalnya kayak lu kalau ke library fasilitas banyak banget. Kayak lu bisa bahkan minjem kamera. Ya, bahkan sampai ada ini persewaan Brompton. Betul, itu tengah kota. Kalau mau lo betak lo jual di Indo juga bisa, cuman ya Di dalam student hostel ada persewaan Brompton. gue nggak tahu tuh. Ada coy. Ada lagi yang mau ditambahin? Ada quotes gitu, quotes lucu apa kayak dari lu Sya buat anak-anak yang mau berangkat ke Coventry Untuk luar negeri lah. Tips. Yeah. Apa ya? Mempersiapkan diri dan jangan takut karena kalian akan masuki walaupun kehidupan yang berbeda tapi a new chapter dan kayak you have to enjoy it kayak sebisa mungkin, ya kan? Tapi sayangnya ini lagi pandemi ya, tapi tenang aja, pasti PPIKOP masih ada untuk apa ya, mengayomi, ya nggak sih? Duh, Indonesia gue untuk bule lu. bantu kalian semua yang pertanyaan kalian gitu. Dan paling ini sih ya jangan takut nanya karena lebih apa ya, lebih mending tahu. lebih ya pokoknya jangan takut nanya. Malu bertanya sesat di jalan maksudnya. Jelas nih anjir. Oke deh, ada yang mau ditambahin nggak, Bi? Udah? Enggak sih. Ini kita juga udah agak lama. Dan gue mau bilang terima kasih banget buat orang-orang yang udah datang, udah mau nyimak perbincangan kita tentang nanti kita cerita tentang Coventry bersama Shalom Raja asal lagi gue mau. Terima kasih banget sama gue mau minta maaf buat pertanyaan-pertanyaan yang nggak dijawab. Kita yang picky dikit, cuman kayak kalau tadi kan Shalom bilang jangan takut nanya. Kalau mau nanya, tanya aja langsung, bisa di DM, bisa di WhatsApp kalau tahu nomornya, tapi serem sih kalau tahu nomornya. Gue mau bilang lagi, kita bakal ada salam-salam lagi dari dari presiden kita yang tadi pas pembukaan absen. Dia bakal ngomong beberapa kata-kata untuk semuanya. Ali? Ya, assalamualaikum semuanya.
gue mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Shalom Razade. Gue minta maaf tadi atas keterlambatannya karena emang kondisi badan yang kurang stabil. Jadi gue ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Dan juga gue gak lupa ngucapin banyak terima kasih ke seluruh partisipan yang udah ngelengkapin acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga acara ini bisa memberi manfaat kepada semuanya, baik dalam bentuk motivasi maupun inspirasi ke depannya. Terima kasih, guys. Terima kasih kawan. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya semua. Udah join, udah mau dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.